Jumpa kembali di MC Digital Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya percaya Tuhan bukan oleh rasio dan oleh hukum firman Tuhan saja, tapi karena kuasa dan hikmat roh Tuhan yang lebih tinggi daripada hikmat dari firman-Nya. Dari landasan kita promo pasal 3 ayat 1 sampai 20 dan kita promo pasal 3 ayat 21 sampai 31 teman-teman. Maksud dari tema tersebut teman-teman, banyak orang percaya Tuhan itu dasarnya itu karena menggunakan nalar rasionya dari hikmatnya sendiri teman, hikmat dari pikiran perasaan kehendak sendiri, atau paling maksimal hikmat dari pikiran perasaan dan kehendak teman-teman rohaninya yang lebih senior, atau mungkin dari mentor rohani atau dari rohaniawan. Jadi hanya sekedar parameternya itu kebenaran percaya itu adalah kebenaran manusia teman-teman, baik dari diri kita sendiri atau dari teman rohani kita yang lebih senior, atau bahkan dari mentor rohani dan rohaniawan yang dianggap bahwa ya percaya Tuhan itu ya dari hikmatnya manusia semua itu teman-teman. Padahal kalau kita pelajari lebih dalam, yang namanya percaya Tuhan itu tidak cuma cukup di nalar kita, di rasio kita aja, bahkan tidak cukup dari hikmat yang dari firman Tuhan yang lahir karena yang tadi hikmat oleh pikiran perasaan kehendak dari si manusia-manusia tadi teman, baik itu diri kita sendiri atau teman rohani kita yang lebih senior atau mentor rohani atau rohaniawan. Saya tetap klasifikasikan itu semua adalah hikmat yang dari manusia teman. Jadi kalau percaya Tuhan itu didasari dari nalar rasio manusia sendiri, pikiran manusia sendiri tanpa dasar firman, itu lebih kacau teman-teman. Tapi kalaupun misalnya dengan dasar firman, tapi firman itu tidak dikaitkan dengan hikmat yang dari Tuhan, tapi hikmat yang dari manusia, yang tadi 4 kelompok itu saya gabung itu gitu, hikmat manusia bukan dari hikmat Tuhan, ini juga enggak nyambung teman-teman. Jadi percaya Tuhan versinya rasio atau nalar manusia dunia gitu ya, yang saya sebutnya manusia dunia supaya berbeda dengan manusia yang berkeyakinan. Orang yang berkeyakinan dalam arti kata sudah beragama, sudah mengaku bertuhan Allah, mengakui berfirman ria gitu, berfirman Tuhan Allah itu tapi tidak mau mencari Tuhan, tidak mau mencari firman, tidak mengenal, tidak mengerti, dan tidak melakukan firman. Itu saya kategorikan orang berkeyakinan teman-teman. Jadi kalau kita crosskan lagi, berarti ada orang dunia teman-teman yang benar-benar hanya berpikir secara percaya Tuhan itu adalah sesuai nalar dan rasionya mereka, orang dunia tersebut, tanpa dasar firman sama sekali teman-teman. Tapi juga ada kelompok kedua teman, orang yang berkeyakinan, yang berbicara dari sisi percaya Tuhan itu adalah dasarnya dari benar-benar kaku sekali gitu, baku sekali bicara teori firman Tuhan, karena ya firman Tuhannya itu diambil gitu, dipakai standar ya oleh karena hikmat yang dari manusia tadi teman-teman, bukan dari hikmat roh Tuhan gitu. Nah ini banyak teman-teman orang-orang yang berkeyakinan seperti ini, cuman mungkin beda kelas pendalaman soal firmannya aja, pengertian soal firmannya. Tapi kalau selama tetap cuman percaya Tuhan itu dasarnya karena kekuatan firman tadi gitu, kekuatan dari manusia-manusia tadi gitu, hikmatnya dari situ, ya rasanya nggak bakal nemukan teman. Bahkan saya beberapa minggu ini teman-teman, saya sejak Bambang teman saya itu yang mempunyai anak namanya Sevita itu gitu. Nah Sevita itu kalau saya pelajarin umur 30-an, ini benar-benar hebat sekali teman. Beda sekali dengan rata-rata anak yang umur 30-an gitu. Mungkin hidupnya saya panggil Epi ya, mungkin hidupnya Sevita ini, Epi ini memang mungkin susah dari kecilnya teman. Jadi dari sejak Bambang itu gabung satu tim kerja dengan saya gitu, waktu itu saya kenal Epi itu kalau nggak salah SD atau SMP gitu. Jadi dia anak tunggal satu-satunya dari keluarga yang broken gitu, yang pecah, divorce gitu. Jadi Bambang dengan istrinya divorce, akhirnya anak itu ikut Bambang gitu. Nah jadi sekian lama, sedangkan Bambangnya kan ikut aktif bareng saya teman-teman kerja. Jadi akhirnya Epi ini dari kecil, dari SD SMP itu dititipkan kepada teman-teman
teman ibunya Bambang gitu, dititipkan gitu. Versi ceritanya seperti itu. Jadi Epi itu hidup benar-benar dengan mandiri, berjuang dengan sendiri. Masih untung ada si tante yang temennya neneknya Epi tadi gitu. Dan kebenaran Bambang menyongkolahkan Epi itu dekat teman-teman. Jadi tempat kos itu dengan sekolah itu tinggal jalan kaki aja nyampe. Tapi ya kalau saya lihat dari kemandirian Epi dari sejak SD SMP itu ya memang dalam posisi itu teman-teman. Nah apakah karena itu gitu dalam rancangan Tuhan sehingga Epi ini benar-benar bisa satu-satunya jalan itu kanan tertutup, kiri tertutup gitu, belakang tertutup, depan pun tertutup gitu. Akhirnya ujung-ujungnya kalau menurut versi sharing dengan Epi gitu, Epi itu terpaksa naik ke atas, melihat ke atas teman-teman, melihat ke Tuhan. Dan tidak ada satu hal pun yang mungkin di kacamata Tuhan itu salah gitu. Jadi Epi dalam mengalami kehidupan semacam ini, ya akhirnya kalau saya lihat dipelajari sampai ini hari dia bertumbuh lebih dewasa dari saya kenal SD atau SMP berarti belasan tahun ya sampai istilahnya sekarang sudah sekitar 30-an gitu. Ya saya lihat perkembangannya tubuh jiwa dan rohnya Epi jauh sekali. Yang terutama yang beda sih itu rohnya teman, urusan rohnya itu. Nah cuman kalau saya pelajaran berapa minggu ini saya sharing dengan Epi, saya kadang-kadang cuma minggilkan simpulkan gitu. Epi sayang sekali ya kalau bicara teori firman Tuhan itu rasanya bener-bener aneh loh. Umur segitu, umur 30-an bisa bener-bener tajam sekali dan hampir ngerti semua teman-teman. Yang kecil-kecil itu cermat sekali gitu. Nah cuma kalau saya lihat kalau diteruskan gitu ya akhirnya mungkin Epi itu bisa akan lebih bertalenta sebagai mentor rohani atau rohaniawan gitu. Karena pembahasan itu lebih banyak bicara dari sisi firman Tuhan saja teman-teman. Firman Tuhan yang coba Evi uber dari pengertian hikmat manusia. Menurut saya seperti itu gitu. Kenapa? Karena Evi masih terus benar-benar rajin mencari teman rohani yang lebih senior, lebih rajin mencari mentor rohani, mencari rohaniawan itu. Yang dikerjakan oleh Evi dalam keseharian itu ya seperti itu teman-teman. Nah tapi begitu ketemu dengan saya beberapa minggu ini, saya katakan ke Evi, sayang kalau Evi memperlakukan firman itu ya cuma sebatas hikmat dari manusia aja. Lepas input itu, hikmat itu lahir dari Epi sendiri atau lahir karena teman rohani yang lebih senior atau lahir karena mentor rohani dan rohaniawan, tapi tetap saya ingatkan bahwa itu semua adalah hikmat yang dari manusia gitu. Nah, sedangkan Tuhan ajarkan setelah kita belajar firman Tuhan gitu. Kalau dari sisi Tuhan, teman, firman Tuhan itu kan dianggap sebagai bahan dasar. Jadi kalau kita bikin roti gitu, teman, ya itu kan yang namanya firman Tuhan itu kan butuh teman-teman yang namanya tepungnya gitu. Kalau tidak ada tepungnya, bagaimana bisa jadi roti gitu? Nah, firman Tuhan itu kalau diibaratkan di roti gitu, di kue, ya seperti itu teman-teman. Jadi tidak cuma cukup kita cuma mengaduk-aduk tepung itu gitu, ya untuk menjadi kue nggak bisa teman-teman. Tetap di luar tepung itu kan harus ada unsur-unsur lain yang dilibatkan gitu. Ya mungkin tepung firman Tuhan itu sebagai tepung, mungkin yang namanya pelengkap yang lain untuk tepung itu bisa jadi roti, mungkin butuh yang namanya teman rohani yang lebih senior, campuran mentor rohani, campuran rohaniawan, dan tidak boleh berhenti begitu teman-teman. Harus ada satu unsur lagi yang namanya roh Tuhan yang harus dihidupkan di dalam keseharian hidup Evi gitu. Kalau memang Evi bisa menghidupkan Tuhan, roh Tuhan di dalam keseharian hidup Evi, itu hikmat yang tadi lahir dari manusia tadi gitu teman, yang bisa berbalik menjadi firman itu lahir oleh hikmat karena Tuhan gitu, hikmatnya Tuhan, hikmat yang lahir dari pikiran perasaan kehendak Tuhan. Nah di dalam Nasrani teman-teman, firman Tuhan yang dihidupkan oleh roh Tuhan menjadi suaranya Tuhan gitu kepada kita, kepada manusia gitu, yaitu disebutnya rema teman-teman. Nah jadi selama ini saya lihat transisi Evi ini dari firman itu logos, maksudnya tertulis teori
hukum gitu ya, teori-teori ketuhanan gitu, itu sedang beralih, sedang beralih bagaimana menjadi logos itu menjadi rema. Nah ini yang saya jelaskan ke FB beberapa minggu ini ya seperti itu gitu. Karena kalau saya lihat dari sisi apa ya, situasi kondisi FB ini yang membuat FB ini istimewa gitu. Jadi pengenalan pengertian akan firman Tuhannya dalam sekali teman. Cuman ya tadi saya bilang ya cuman bicara dari sisi hikmat manusia antar manusia. Kalau dari sisi hikmat antar manusia teman, level FB ini kalau saya lihat itu tidak beda dengan mentor rohani atau si rohaniawan gitu. Sangat menguasai teman-teman. Sampai hal yang kecil-kecil pun cermat sekali gitu. Cuman sayang kalau ya berhenti di situ akhirnya ya percaya kepada Tuhan itu cuman ya kembali lagi seperti tema tadi, ya percaya Tuhan itu hanya karena ya hukum-hukum firman saja, oleh teori-teori firman Tuhan aja gitu. Terlalu baku teman-teman. Sedangkan kalau kita bicara yang saya bilang ke FB, kalau terus FB lakukan seperti ini, saya khawatir sekali. FB itu ya kalau memang bisa jadi mentor rohani atau rohaniawan, FB itu saya khawatir sekali menjadi ahli Taurat teman-teman. Tapi kalau sebaliknya FB itu hanya sebatas jemaat atau umat, saya khawatir itu masuknya ke dalam kelompoknya kaum Farisi gitu. Jadi berbeda banget teman-teman, berbeda banget dengan yang disebut bagaimana percaya Tuhan itu dengan menghidupkan roh Tuhan gitu. Nah ini kalau cerita di Nasraninya teman-teman, kan di kitab Alkitab itu terbagi dua teman. Ada kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru. Kalau kitab Perjanjian Lama isinya itu dari pengembangan kitab Taurat dan kitab Nabi-Nabi teman. Timbul menjadi kalau di Nasraninya itu namanya kitab Perjanjian Lama gitu. Nah kitab Perjanjian Lama itu sasarannya banyaknya itu hal-hal yang target sukses duniawi, target bagaimana mencari kebahagiaan duniawi, target bagaimana memenuhi hal-hal duniawi. Itu kurang lebih seperti itu kitab Perjanjian Lama teman. Jadi mirip-mirip gitu, mirip-mirip dengan kitab Taurat dan kitab Nabi-Nabi. Kalau digabungkan ya jadinya ya itu teman-teman, kitab Perjanjian Lama. Tapi kalau cerita yang periode akhir, kitab Perjanjian Lama itu kan diteguhkan, disempurnakan gitu teman-teman, bukan dibuang ya dengan kitab Perjanjian Baru. Nah kitab Perjanjian Baru kalau di Nasrani itu sudah eranya Nabi Isa gitu, bukan nabi-nabi seperti Nabi Nuh, Nabi Abraham gitu. Yang itu kan cerita kena kelompok kitab Perjanjian Lama gitu. Nah ini kalau cerita di kitab Perjanjian Baru itu nabi itu cuma Nabi Isa aja teman. Nabi Isa dan murid-muridnya yang berupa rasul-rasul itu gitu. Itu masuk ke dalam kelompok kitab Perjanjian Baru. Nah kitab Perjanjian Baru ini teman-teman ya bicaranya sudah tidak bicara percaya kepada Tuhan itu hanya menghidup dasarnya itu dari firman Tuhan saja, dari teori atau dari hukum-hukum firman Tuhan saja. Tapi bagaimana caranya landasan firman Tuhan tersebut ya harus digabungkan gitu, disinergikan dengan ya roh Tuhan itu, kuasa yang dari Tuhan, yang Tuhan berikan kepada setiap manusia di dalam roh manusia itu, yaitu ya rohnya Tuhan, roh Tuhan yang ditaruh di dalam rohnya manusia di dalam tubuh kita ini teman-teman. Nah ini yang kadang-kadang orang lupa, tidak dihidupkan teman-teman. Kalau sampai bicara firman Tuhan tidak menghidupkan roh Tuhan, ya itu kembali lagi khawatirnya menjadi logos saja gitu. Ya akan terjadi cerita-cerita kitab Perjanjian Lama gitu. Tapi kalau bicara firman Tuhan itu dihidupkan oleh rema gitu, oleh karena roh Tuhan, oleh karena dorongan suara Tuhan di dalam kita, yaitu akhirnya jadi hidup, roh Tuhannya hidup teman. Dan kalau sampai roh Tuhan hidup itu sebenarnya parameternya firman Tuhan itu akhirnya bukan hukum gitu, tapi ya satu hal yang peraturan yang lebih tinggi daripada hukum. Karena di dalam firman digabung dengan roh Tuhan itu akhirnya kemerdekaan timbulnya benar. Tidak ada satu peraturan yang baku gitu yang mengikat kita, nggak ada teman. Jadi bebas-bebas aja. Cuman memang lebih berat. Contoh kalau cerita di kitab Perjanjian Lama gitu ya. Kalau contohnya orang berzina gitu. Orang berzina itu ditangkap, dilempari batu kali sampai mati gitu. Apabila memang tertangkap teman. Apa memang sudah berbuat gitu. Tapi kalau di kitab Perjanjian Baru teman, ini lebih berat lagi, lebih tinggi lagi aturannya gitu. Ya lebih susah gitu. Karena
Jangankan berbuat zina gitu, berpikir zina pun ya versinya firman Tuhan yang dibebaskan tersebut gitu oleh Roh Tuhan itu sudah salah teman-teman. Baru berpikir berzina saja sudah salah gitu. Tapi kalau kita perjanjian lama tidak teman. Kita perjanjian baru itu lebih berat gitu. Jadi adanya bukan di perbuatan gitu. Jadi adanya di iman. Apabila di iman kita sudah negatif, ya seolah di perbuatannya sudah negatif. Tapi di kita perjanjian lama lain teman-teman. Yang disebut negatif itu apabila memang kita sudah kebacut berbuat gitu, berbuat negatif, yaitu disebutnya perbuatan negatif. Tapi kalau di dalam kita perjanjian baru gitu, belum berbuat pun bisa negatif apabila kita sudah berpikir seperti itu teman-teman. Nah ini yang disebut bahwa aturannya kita perjanjian baru ini, aturannya apabila kita menghidupkan Roh Tuhan itu lebih berat teman-teman dibanding ya cuman melakukan dasarnya karena perbuatan. Pagi ini saya cuma maksudkan seperti itu teman-teman. Saya coba masuk dulu ke kitab ke Alkitabnya gitu. Ini coba teman-teman cari kitab Roma teman-teman. Kitab Roma pasal 3 ayatnya totalnya 1 sampai 31 teman-teman. Nah ini saya coba bacakan, terdiri dari beberapa perikop. Untuk ayat satunya, periklopnya di sini dikatakan kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah gitu. Kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-sekali tidak. Sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis ya, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya, sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Jika tidak kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya orang baik timbul daripadanya. Ya orang semacam ini sudah selayaknya mendapat hukuman. Ini kalau kita simak dari ayat 1 sampai 8 teman. Ya intinya karena Tuhan itu maha setia gitu. Ya namanya Tuhan itu apa sih di sininya? Ya disebutnya maha setia, maha benar gitu. Jadi akhirnya maha pengampun gitu. Jadi akhirnya ada pengertian seolah-olah ya kalau kita berbuat dosa aja. Ya kalau berbuat salah, berbuat dosa, akhirnya kan jadi Tuhan terlibat di dalam kita. Nah ini kan jadi kacau gitu ya. Kalau kita sengaja berbuat dosa ya sama aja dengan mencobai Tuhan, kan nggak benar gitu. Tapi maksudnya kan kalau kita tidak sengaja gitu berbuat salah, berbuat dosa, nah Tuhan itu ya maha setia, maha pengampun, maha benar gitu. Seperti itu teman-teman. Pasti maha adil, pasti dimaafkan dan ya dituntun balik. Makanya balik lagi kalau kita bicara kita sudah terima Tuhan, ya kita udah terima firman Tuhan secara simbolis atau formalitas, apakah terus kita tidak bisa berbuat dosa lagi? Rasanya kita nggak mungkin teman. Pasti manusia itu akan berbuat dosa. Nah yang penting waktu kita berbuat dosa, ya kita jangan jemu-jemunya berbalik dan bertobat. Dosa lagi berbalik dan bertobat lagi. Dosa lagi berbalik dan bertobat lagi. Gak ada cara lain teman. Terus gimana gitu? Karena manusia itu pasti akan membuat dosa gitu dalam sampai akhir hayat kita, sampai meninggal dunia. Rasanya kita tidak bisa terhindar dari dosa teman. Kenapa? Karena kembali kita ini terdiri daging gitu. Daging itu masih ada nafsu-nafsu duniawi dan memang Tuhan tidak matikan daging kita teman-teman sebagai proses untuk bagaimana kita makin beriman selama nanti proses kita hidup di dunia ini biar iman itu maksimal gitu. Jadi makanya Tuhan tidak bunuh hawa nafsu kita teman-teman, tidak bunuh hak kedagingan kita, dibiarkan bukan untuk negatif tapi untuk positif supaya iman kita berkembang dan bertumbuh terus menerus teman-teman. Ini kalau cerita di ayat 9 teman-teman, periklopnya udah berubah lagi.
Semua manusia adalah orang berdosa. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Jadi kalau cerita zaman dulu teman-teman, ya orang Yahudi dan orang Yunani itu, kalau orang Yahudi kan berarti kan kelompoknya ketemu ahli Taurat gitu, kaum Farisi gitu. Itu kelompoknya Yahudi teman-teman. Nah, tapi kalau bicara Yunani itu, ya itu kayak perempuan Samaria, orang-orang Samaria yang tidak bertuhan Allah gitu. Tapi dia dengan kepercayaan apa, jadi adat istiadat mungkin waktu itu gitu. Ya cuman sebentar pegang seperti itu teman. Nah, itu jangan sampai orang-orang Yahudi dan Yunani itu maksudnya disalah-salahkan terus kitanya merasa benar sendiri gitu. Nah, kita juga menjadi orang sendiri, jangan-jangan kita juga salah gitu. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Nah, ini yang ditekankan di ayat 11 teman-teman. Ayat 11. Teman-teman harus sadar teman bahwa kita ini manusia itu punya kecenderungan menyeleweng teman-teman. Menyeleweng dari perintah perintah firman Tuhan. Jadi kalau kita baca di ayat 11 dan 12, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Itu loh, itu prinsip manusia itu seperti itu. Betapa bobroknya manusia seperti itu. Dan kalau kita lanjut ke 12 ya, semua orang telah menyeleweng. Gitu. Mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbaik, seorang pun tidak. Maksudnya menyeleweng sini ya tidak melakukan firman Tuhan, teman. Jadi ada kecenderungan yang besar. Manusia itu tidak mau melakukan firman Tuhan, teman. Itu kenapa? Karena memang bertentangan sekali, teman. Bertentangan sekali firman Tuhan itu dianggap ketidakwajaran bagi dunia dan dianggap kebodohan bagi dunia. Jadi memang kalau kita udah bicara kanan kiri teman, kita bisa stres sendiri, bisa sanksi sendiri, bisa goyah sendiri imannya gitu. Kalau memang kita tidak kuat-kuat atau kita tidak menghidupkan roh Tuhan di dalam kita terlalu lemah teman untuk tidak. Kalau tidak ada penyertaan dari roh Tuhan di dalam hidup kita, terlalu lemah gitu, akhirnya gampang jatuh. Yaitu secara nggak sadar akhirnya nyeleweng gitu, hidup kita nyeleweng, maksudnya hidupnya jauh gitu dari perintah perintah firman Tuhan, jauh dari apa ya, melakukan firman Tuhan. Itu jauh sekali teman-teman. Ini yang kita bisa hati-hati, jangan sampai nyeleweng kitanya teman-teman. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah, keruntuhan dan kebinasan mereka tinggalkan di jalan mereka, ya, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada orang yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Ya, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi hukum Taurat itu diperlukan teman-teman. Kalau tidak ada hukum Taurat, kita nggak ngerti loh mana yang dosa sama yang tidak dosa gitu. Jadi hukum Taurat itu ya tadi balik lagi sebagai bahan, ya bahan, salah satu bahan kita untuk bisa kita lebih sempurna gitu teman. Jadi kembali firman kitab Taurat atau kitab nabi-nabi itu bukan tidak perlu teman-teman, perlu cuma untuk menemukan, menyempurnakan apa yang diperintahkan Tuhan ya dalam eranya perjanjian baru teman-teman. Karena kalau cuma bicara Taurat dan kitab nabi-nabi itu adanya kitab perjanjian lama teman-teman. Nah, ini udah masuk ke ayat 21, judul paragrafnya roba lagi, manusia dibenarkan karena iman. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Nabi Isa bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Nabi Isa tadi. Waktu Tuhan Allah mengutus Nabi Isa dikorbankan gitu. Nabi Isa telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Nah, ini kalau kita bicara simak ayat 25 teman-teman, kalau saya universalkan ya bisa diganti Nabi Isa, atau saya lebih suka menyebutnya firman Tuhan teman. Firman Tuhan telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam
darahnya Nabi Isa tadi dalam pengorbanan itu. Jadi mesti ada gandengan antara firman Tuhan dengan Nabi Isa gitu. Nah, Nabi Isa ini yang representatif itu ya jadi penebus dosa, perwakilan dari istilah itu gitu. Penebus dosa sebagai yang menciptakan firman Tuhan menjadi kitab suci gitu, dan juga yang menghidupkan roh Tuhan di dalam manusia, seluruh manusia itu yang dia mohon kepada Tuhan Allah, ya Nabi Isa yang usul, teman-teman. Jadi kembali lagi, firman Tuhan adalah tentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya Nabi Isa. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada firman Tuhan. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman gitu. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adalah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Ya jelas bukan. Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa yang lain? Ya benar, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang bersunat, orang-orang bersunat karena iman, maupun orang-orang yang tak bersunat juga karena iman gitu. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Nah ini kembali lagi, jadi firman Tuhan katakan seperti itu, teman. Jangan anggap bahwa kalau sudah ada kitab perjanjian baru berarti kitab perjanjian lama sudah tidak berlaku gitu. Ya salah, teman. Perintah peraturan firman Tuhan di kitab perjanjian lama tetap berlaku, teman-teman. Cuma kita sempurnakan gitu. Sempurnakan dengan perintah peraturan firman Tuhan yang terbaru, yang ada di kitab perjanjian baru. Jadi akhirnya kitab perjanjian lama itu akan tersortir sendiri gitu pelaksanaannya, ya karena ada sortir dari pengenalan pengertian yang dari kitab perjanjian baru tadi, teman-teman. Tapi ya basically bukan dibuang gitu, maksudnya tidak firman Tuhan yang di perjanjian lama itu ditiadakan. Itu salah besar, teman-teman. Nah ini saya coba masuk, teman-teman, ke dalam draft saya aja biar saya coba jelaskan. Tadi udah saya bacakan semua, teman-teman. Jadi dari kitab Roma pasal 3 ayat 1 sampai 31, teman-teman. Itu saya udah bacakan semua. Nah ini sekarang saya coba balik ke draft saya, teman-teman. Di kitab Roma pasal 3 ayat 1 sampai 8. Tuhan maha setia dan maha benar serta maha pengampun gitu. Ya, semua ini adalah sebagian dari karakternya Tuhan gitu. Dan jangan kita salah artikan sehingga kita boleh berbuat semena-mena dengan mencobai Tuhan, ya dengan berbuat yang jahat. Hal ini selayaknya dihukum. Ya jangan sampai karena kita tahu bahwa Tuhan itu maha setia, Tuhan itu maha besar, Tuhan itu maha pengampun, akhirnya kita boleh semena-mena berbuat dosa, teman-teman. Kan jadi kacau gitu. Kalau kita sampai dengan pola pikir begitu, kan nggak apa-apa karena Tuhannya kan maha setia, kan Tuhannya maha benar, Tuhannya maha pengampun gitu. Ya benar, Tuhan mempunyai karakter seperti itu. Tapi kan Tuhan tahu gitu, kita berbuat dosa lagi itu, berbuat salah itu karena disengaja atau tidak disengaja. Kalau disengaja ya pasti kan tidak ada excusement, tidak ada maaf dari Tuhan gitu. Ya pasti kita langsung dicap berdosa, salah gitu. Tapi kalau kita memang berbuat dosa itu karena kita tidak sadar melakukan hal-hal yang berdosa, ya Tuhan kasihkan jalan kok. Karena Tuhan maha setia, maha benar dan maha pengampun. Tuhan bukakan jalan untuk bisa kita balik lagi, berbalik dan bertobat gitu. Nah, selama kita manusia itu tidak mungkin luput dari dosa, teman. Manusia itu pada prinsipnya secara prinsipal pasti berbuat dosa gitu. Kenapa? Karena memang Tuhan ciptakan manusia itu ada daging gitu, ada hawa nafsu yang memang Tuhan tidak bunuh, teman. Tidak diberhentikan gitu sampai kita meninggal dunia. Baru yang namanya daging dan nafsu duniawi kita itu berhenti gitu. Setelah kita meninggal dunia, selama kita masih hidup di dalam dunia gitu, yang namanya daging dan nafsu duniawi itu tidak dibunuh gitu. Kenapa? Karena
daging, keperluan daging dan nafsu dunia itu bisa dipergunakan oleh Tuhan sebagai alat, teman-teman, alat untuk bisa menaikkan level iman kita gitu. Jadi kita pengen ini, kita kuat nggak bertahannya, tidak gitu. Kita pengen menyimpang dari apa yang diperintahkan oleh firman, tapi kita tidak jadi karena kita ada iman. Nah itu teman-teman, ya kalau kita tidak mempunyai daging dan hawa nafsu, keinginan apapun di dunia kan jadi hilang semua, teman-teman. Nah ini yang tidak bisa Tuhan pakai menjadi ajang bagaimana untuk bisa menaikkan level iman kita gitu. Saya beberapa kali ya, saya kan banyak sekali mendengar khotbah-khotbah dari mentor rohani, dari rohaniawan yang di dalam negeri atau di luar negeri itu. Nah ada teman-teman mentor rohani yang benar-benar sudah usianya sudah mature gitu, udah dewasa sekali, bahkan matang sekali penguasaan teori-teori firmannya, bahkan yang bisa menghidupkan juga roh Tuhannya. Jadi udah bagus semua, teman. Tapi kadang-kadang si mentor rohani atau rohaniawan ini juga merasa apa ya, down, seolah kok saya kok jadi kayak jahat ya, kok saya seperti menyeleweng dari perintah peraturan firman Tuhan itu karena tidak melakukan firman Tuhan. Kalau kita tidak melakukan firman Tuhan kan sama aja berarti kita tidak taat berbuat untuk melakukan firman Tuhan. Nah waktu kita tidak berbuat melakukan firman Tuhan, ya tidak beda dengan istilah bahwa kita itu berarti tidak taat gitu, tidak taat melakukan firman Tuhan. Nah kalau kita bicara tidak taat melakukan firman Tuhan, bahasa umumnya ya, kok kita jadi nyeleweng sih, maksudnya tidak seperti yang diperintahkan oleh firman Tuhan gitu. Kita lepas dari jalur itu gitu. Nah ini yang kita mesti sadari, teman-teman. Jadi kita mesti tahu ya, meskipun Tuhan kita tahu maha setia, maha benar dan maha pengampun, tapi bukan berarti kita boleh semena-mena berbuat salah, berbuat dosa, gampanglah nanti Tuhan ampuni. Nggak segampang itu, teman. Kenapa? Karena Tuhan tahu isi hati kita gitu. Jadi kalau memang kita mencobai Tuhan, ya Tuhan rasanya tidak ada maaf gitu. Tapi kalau bicara tidak disengaja oleh kita, ya firman Tuhan katakan ya kita harus sering-sering berbalik dan bertobat gitu, dan berjuang untuk tidak melakukan hal yang sama, dosa yang sama, salah yang sama. Itu yang kita mesti perjuangkan, teman-teman. Nah kalau kita lihat di kitab Roma pasal 3 ayat 9 sampai 18, firman katakan semua manusia adalah berdosa. Pada dasarnya manusia adalah orang yang tidak benar dan tidak berakal budi, serta tidak ada yang mencari Tuhan. Semua orang telah menyeleweng karena tidak hidup ya menjadi pelaku firman Tuhan. Ini tadi saya baru jelaskan tadi, teman. Jadi memang kembali lagi, kalau manusia itu kalau dari sisi Tuhan itu ya kembali lagi firman katakan semua manusia itu adalah berdosa gitu. Jadi nggak dosa. Kenapa? Karena balik lagi yang tadi saya katakan, masih ada daging dan hawa nafsu dunia yang memang Tuhan tidak bunuh, tidak matikan gitu. Nah itu ya untuk bisa berdosa, waktu berdosa itu sehingga akhirnya berkembang iman, teman-teman. Jadi kaitannya gitu, teman-teman. Tanpa dosa rasanya sulit sekali untuk kita menaikkan level iman kita gitu. Pada dasarnya manusia adalah orang yang tidak benar dan tidak berakal budi, serta tidak ada yang mencari Tuhan. Jadi kalau dari sisi firman Tuhan, manusia itu kategorinya itu, teman, tidak benar, ya tidak berakal budi, serta tidak mau mencari Tuhan itu. Semua orang telah menyeleweng karena tidak hidup menjadi pelaku firman Tuhan. Ya kalau kita lihat cerita menyeleweng ini kan kata rohani, teman-teman. Kalau kita bicara duniawi, kata orang dunia, kata orang berkeyakinan, ya benar gitu, benar seperti yang mereka lakukan. Kita sebagai pelaku firman Tuhan itu yang salah gitu. Karena bodoh sekali apabila kita mau-maunya melakukan firman Tuhan itu gitu. Ya bisa dianggap aneh, hal yang tidak wajar apabila kita benar-benar melakukan firman Tuhan itu. Karena apa yang dilakukan firman Tuhan, apa yang dilakukan, apa yang dirancang kehendaki oleh firman Tuhan, oleh rohani, itu sangat benar-benar bertolak belakang, teman-teman, bertolak belakang dengan apa yang dirancang dan dikehendaki oleh duniawi gitu. Saya sering beberapa kali sharingkan dengan bahwa yang namanya target rancangan dan kehendak iblis atau orang dunia atau orang berkeyakinan itu adalah bagaimana, teman-teman, mentargetkan diri, mencari kesuksesan duniawi, kebahagiaan duniawi, dan pemenuhan nafsu dunia dengan segala macam cara dihalalkan, teman. Itu cerita rancangan dan kehendak iblis seperti itu.
termasuk dengan orang dunia dan orang berkeyakinan. Tapi kalau kita bicara rancangannya Tuhan, rancangan Tuhan kan bukan seperti itu. Berbalik banget, rancangan yang dikatakan target sukses duniawi di rancangan Tuhannya bukan. Ya target itu adalah bagaimana mencari keselamatan di akhirat gitu, hidup di akhirat. Jadi kan bertolak belakang banget teman-teman. Ya kalau cerita kita mentargetkan diri untuk mencari sukses duniawi, rasanya untuk mendapatkan keselamatan akhirat susah teman-teman. Karena sukses duniawi itu yang akan menyandera hidup kita untuk mau ke dalam pola-pola akhirat. Pasti nggak mau. Ke pola-pola kekal akhirat nggak mau gitu. Karena dianggapnya target suksesnya udah terjadi, aman dan nyaman gitu bagi orang dunia, orang berkeyakinan seperti itu. Nah begitupun teman-teman dari sisi bahagia duniawi apapun juga dihalalkan. Sedangkan kalau dari sisi target Tuhannya kan bukan, ya mencari damai sejahtera yang memang dari Tuhan gitu, dari kasih karunia Tuhan. Jadi beda sekali teman-teman. Ini yang satunya ke kiri, satunya ke kanan gitu. Nah begitupun juga cerita pemenuhan nafsu duniawi teman. Kalau orang dunia itu kan yang penting bisa hidup gitu, ya masuk ke dalam nafsu-nafsu yang bisa terpenuhi gitu, yang demi keangkuhan dan kesombongan selesai. Tapi kalau bicara target Tuhan beda teman. Bagaimana bisa masuk ke dalam surga gitu, tinggal di dalam surga. Paling bagi orang-orang yang sudah lebih dewasa rohani ada tantangan lain, tidak hanya tinggal di dalam surga, tapi bagaimana menjadi anggota keluarga atau timnya Tuhan atau di posisi yang lebih tinggi di dalam surga dibanding warga surga yang biasa aja teman-teman. Nah itu paling kalau yang orang lebih dewasa rohani akan mengenal itu teman-teman. Nah kalau kita lanjutkan lagi di kitab Roma pasal 3 ayat 19-20, firman dan khotbah serta sharing Tuhan adalah bahan dasar untuk kita lebih mengenal dan lebih mengerti serta lebih berani melakukan perintah dan peraturan Tuhan, di mana hal tersebut harus kita tambahkan kuasa roh Tuhan yang harus kita hidupkan dalam keseharian hidup kita, sehingga kita hidupkan dalam keseharian hidup kita, sehingga lahir dorongan kuasa Tuhan untuk turut tentukan hikmat dan kehendak Tuhan dalam memilih dan melakukan firman-Nya yang kita sebut rema, yakni suara Tuhan yang mendorong di hati kita teman. Jadi kembali lagi tadi saya katakan gitu, bahwa firman Tuhan itu bukan tidak perlu teman-teman. Kalau kita menghidupkan roh Tuhan, kita tidak memiliki firman Tuhan, nanti hidup kita seperti kita perjanjian lama teman-teman. Seperti yang dilakukan Nabi Nuh, seperti yang dilakukan oleh Nabi Abraham, seperti yang dilakukan oleh Nabi Ayub dan nabi-nabi yang lain gitu. Apa sih gitu? Ya mereka melakukan firman Tuhan dasarnya tidak ada pegangan firman Tuhan gitu. Mereka melakukan firman Tuhan itu dasarnya karena roh Tuhan gitu, kan hubungan pribadi roh Tuhan mereka dengan roh Tuhan. Nah ini teman-teman. Tapi kan kalau kita bicara sama aja kita kalau hidup gitu tidak mempunyai peta kebenaran hidup kita, kan bukannya makin gak enak teman-teman dibanding ada peta kebenaran hidup kita yang kita tuju, meskipun kita punya kompas gitu. Nah kompasnya itu kan roh Tuhan gitu. Jadi kalau kita sekarang itu bekalnya dua teman, ada roh Tuhan yang ada di dalam kita, tapi juga kita punya firman Tuhan sebagai peta gitu kebenaran hidup kita. Tapi zamannya nabi-nabi di kitab perjanjian lama tidak ada petanya teman-teman, adanya cuma kompasnya aja. Berarti kalau sampai nabi-nabi waktu itu pengen tahu bagaimana petanya, ya tanya ke Tuhan. Dan waktu Tuhan jawab itu belum tentu Tuhan jabarkan itu dari A sampai Z teman-teman. Karena Tuhan pengen kan A seperti B sendiri. Akhirnya pasti lebih gak enak teman, sama aja orang jalan matanya ditutupin gitu ya kan, gak enak sekali. Ya intinya gitu teman. Jadi kalau berjalan dengan Tuhan itu yang butuh firman Tuhan, bahkan kita mesti mengasah lewat khotbah, lewat sharing, lewat segala macam cara lah. Baca buku rohani mungkin gitu. Ya kalau perlu juga cross check dengan kitab-kitab yang bukan Nasrani mungkin, sehingga kita lebih tahu gitu ya, bahwa ya contohnya kitab yang Samawi itu ada 3, ada kitab Yahudi, ada Nasrani dan Muslim. Itu kalau kita tidak baca pengetahuan yang dari luar gitu, nggak tahu juga teman-teman bahwa di dunia itu ada 3 yang mirip-mirip Tuhan Allahnya, jadi menyembah Tuhan Allah tok gitu, tidak ada yang lain-lainnya. Itu cuma 3 itu, cuma Yahudi yang paling tua, terus dilanjut ke Nasrani, dan paling muda adalah Muslim gitu. Ini kan tadi dikatakan kan sampai lahirnya Rema teman. Jadi setelah firman Tuhan disertai khotbah dan sharing-sharing itu menjadi matang teman-teman, yaitu harus dicampur dengan ya roh Tuhan tadi, sehingga kita benar-benar bisa keluar firman Tuhan itu, ya pengenalan firman itu dari
apa yang hikmatnya Tuhan gitu, dari pikiran perasaan kehendak Tuhan, yaitu rema tadi menjadi suara Tuhan melalui firman Tuhan yang ada di dalam kita. Itu yang paling penting benernya itu, teman-teman. Roma pasal 3 ayat 21 sampai 24. Percaya Tuhan dengan nalar rasio hikmat manusia adalah kesalahan. Peristiwa ini telah terjadi pada zaman Nabi Adam. Makan buah terlarang, di mana untuk hal tersebut timbulkan dosa bagi manusia, sehingga Tuhan harus korbankan Nabi Isa untuk menebus semua manusia dari dosa-dosanya Nabi Adam tadi. Nah, ini kalau cerita di Roma pasal 3 ayat 22, saya lebih mencerminkan cerita Nabi Adam, teman. Jadi Nabi Adam itu waktu hidup di taman Eden gitu dengan Hawa. Waktu itu kan Hawa digoda oleh ular gitu, iblis yang menjadi ular itu, yang menyerupai ular itu, akhirnya dipancing Hawanya untuk makan buah terlarang yang memang sama Tuhan dilarang gitu untuk bisa dimakan. Buah cuma satu-satunya soal pengetahuan baik dan buruk itu dilarang sama Tuhan untuk dimakan. Karena kalau dimakan matanya akan terbuka gitu, ya mata manusianya gitu. Nah, ini jadi dilarang. Ya, tapi waktu Hawa tertipu oleh si ular gitu. Nah, Hawa kan juga membujuk si Adam untuk ikut makan itu, teman-teman. Nah, kalau kita bicara dari situ, ya akhirnya bukannya Adam itu menanyakan kepada Tuhan Allah dulu gitu ya, apakah ini boleh dimakan atau tidak. Si Hawa sudah makan, dibujuk sama ular gitu misalnya gitu. Tapi enggak, ya Adam itu berpikir secara rasio dan nalar aja. Apa salahnya sih gitu, kalau saya makan buah ini nanti saya bisa lebih hebat lagi. Ya Tuhan masih senang gitu ya untuk lebih hebat lagi, karena saya bisa lebih mengenal antara yang benar dan yang tidak benar, yang jahat dan yang baik. Seolah gitu, teman-teman. Ya itu karena nalar lagi, karena rasio tadi gitu. Dan nalar dan rasio itu yang tadi di tema itu yang justru mencelakakan, teman-teman. Jadi kalau si Adam seolah-olah berpikirnya pakai rasio gitu waktu makan buah terlarang itu, nah beda dengan si kaum Farisi yang menerapkan kebenaran firman Tuhan itu dari ya hanya firman Tuhan yang dibakukan, firman Tuhan yang dibuat standarisasi, firman Tuhan yang sebagai dasar hukum gitu. Jadi kaku sekali, teman-teman. Si Nabi Adam bicaranya firman Tuhan itu soalnya nggak dipakai, tapi malah pakai nalar rasionya sendiri gitu, teman-teman. Pakai pikiran perasaan kehendak sendiri, pakai feeling sendiri, pakai semua sendiri gitu, manusia sendiri gitu. Nah, si ahli Taurat gitu menggunakan firman Tuhan hanya sebagai dasar-dasar hukum itu. Nah, ini akhirnya nggak ketemu, teman. Kalau cerita di Nabi Isa itu ya balik lagi, Tuhan Allah mengutus Nabi Isa sampai dikorban itu tujuannya itu, teman. Ada 3 yang saya sering katakan gitu. Ya, 1, menebus dosa-dosa Adam bagi kita, bahkan dosa-dosa waktu kita belum terima Tuhan dan firman Tuhan. Jadi ya untuk waktu berbalik bertobat itu dosanya sekali. Tapi kembali lagi nanti kita berbuat dosa lagi, kita mesti berbalik dan bertobat lagi. Itu berarti gitu penghapusan dosa awal saja. Nah, kedua itu ya dengan adanya Nabi Isa sebagai sulung orang-orang Nasrani, akhirnya firman Tuhan terjadi. Dan ada kitab suci itu ya karena ada Nabi Isa. Tanpa ada Nabi Isa, nasib kita tidak beda dengan nabi-nabi yang di kitab perjanjian lama. Tidak ada pegangannya, teman. Akhirnya kita nggak bisa punya 2 yang diandalkan, roh Tuhan dan firman Tuhan gitu. Kalau seperti nabi-nabi perjanjian lama kan nggak ada firman Tuhannya, teman-teman. Cuman roh Tuhannya aja gitu. Nah, kalau kita kan lebih bagus gitu, ada roh Tuhan dan ada firman Tuhan. Nah, ini yang mau jadi meskipun kalau tadi saya cerita soal FP gitu, ya jangan-jangan FP ini mentor rohani dan rohaniawan atau teman rohani seniornya tidak mendorong FP untuk lebih menghidupkan roh Tuhan. Jadi saya coba gitu, saya coba mendorong FP supaya FP lebih sempurna ya dengan cara selain firman Tuhan, khotbah, sharing segala macam itu gitu. Ya, Epi harus bisa setiap hari belajar untuk bisa lebih menghidupkan roh Tuhan. Sehingga nanti Epi lebih sempurna. Tidak cuma bicara firman saja, tapi akan jauh lebih sempurna dalam hal rohaniannya gitu. Roma pasal 3 ayat 25-26. Tuhan tentukan Nabi Isa dalam hal menebus
dosa semua manusia dan menjadikan kitab suci sebagai kumpulan firman Tuhan serta menghidupkan roh Tuhan kepada manusia agar manusia dapat melibatkan total semua kehidupan bersama roh Tuhan di dalam roh manusia. Nah, ini teman-teman juga mesti hati-hati teman-teman. Kalau kita bicara Tuhan tentukan Nabi Isa dalam hal menebus dosa semua manusia dan menjadikan kitab suci sebagai kumpulan firman Tuhan serta menghidupkan roh Tuhan kepada manusia agar manusia dapat melibatkan total semua kehidupan bersama roh Tuhan di dalam roh manusianya. Jadi kalau kita bicara yang saya sarankan kepada Epi itu seperti itu teman. Bagaimana Epi coba belajar berubah ini dari pengertian saya, lepas benar atau nggak benar, lepas Epi mau terima atau tidak terima. Saya cuma jelaskan bahwa dari pengertian saya, ya Epi itu kuat sekali di firmannya, sedangkan firman itu cuma sebatas bahan dasarnya dulu teman. Bahan dasar si roti, membuat roti tersebut, meskipun harus ada tambahan ini, tambahan itu, tambahan ini, itu ya berarti kan khotbah, sharing gitu ya dari mentor rohani, dari rohaniwan, itu Epi sudah lakukan semua teman. Tapi yang saya lihat Epi masih belum maksimal lakukan itu ya adalah bagaimana menghidupkan roh Tuhan secara nyata, ya bukan cuma di dalam doa saja, tapi secara nyata dalam kehidupan sehari-hari itu teman-teman. Jadi soal apapun juga Epi mesti mulai belajar melibatkan menghidupkan roh Tuhan, dari mulai makan, dari mulai milih jalan kanan atau kiri, dari milih segala macam teman. Hujan mesti bagaimana gitu, ini hari ini kita mau apa, itu yang mungkin kurang itu teman. Nah, ini yang saya sarankan ke Epi harus melakukan itu gitu. Nanti kalau sampai roh Tuhannya benar dihidupkan begitu, ya harusnya firman Tuhan itu akan bisa lebih maksimal, karena firman Tuhan itu akan menjadi rema gitu ya, hikmat yang dari pikiran perasaan kehendak Tuhan tadi teman. Ini yang harus kita coba berjuang lebih, itu ya seperti itu teman-teman. Roma pasal 3 ayat 27 sampai 31. Hidup dibenarkan Tuhan jika hidup berdasarkan iman, bukan karena melakukan firman secara teori hukum serta tidak hidup, tetapi hidup berdasarkan. Jadi apa? Hidup dibenarkan Tuhan jika hidup berdasarkan iman, bukan karena melakukan firman secara teori dan hukum saja gitu, serta tidak menghidupkan roh Tuhannya gitu. Ya itu balik lagi, kalau kita cuma melakukan firman seperti itu nggak sempurna teman-teman. Jadi bisa salah gitu. Tapi disarankan di sini ya, selain kita istilahnya dasarnya itu mengenal firman Tuhan Allah secara benar, secara teori dan hukum, tapi harus ditambahkan kembali lagi ada rema tadi teman. Bagaimana menghidupkan firman Tuhan itu dari hikmatnya Tuhan sendiri, dari pikiran perasaan kehendak Tuhan sendiri. Jadi akhirnya kita tidak sesat teman-teman. Kita sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan. Meskipun waktu kita tahu gitu, kita harus berbuat apa, roh Tuhan pengen apa. Nah kadang-kadang kitanya teman-teman, yang tadi dikatakan ada mentor rohani yang jauh lebih senior, lebih dewasa rohani gitu. Tapi tetap teman-teman yang menghadapi seolah ada kesan diselewengkan gitu. Kita basic manusia yang tidak benar ini gitu, ya kadang-kadang pengen nyelewengkan itu teman-teman. Nanti udah nyeleweng, udah salah, baru kita sadar lagi, nyeleweng lagi, sadar. Itu bayangin teman, itu mentor rohani yang sudah levelnya itu senior banget loh, ya umurnya juga senior, bahkan dewasa rohani, itu dia masih bisa mengalami itu teman-teman. Jadi memang kesimpulannya yang namanya ujian cobaan iman itu memang bertumbuh terus teman, sampai kita meninggal dunia. Selama kita belum meninggal dunia, ya ujian dan cobaan itu akan terus teman-teman, akan terjadi terus gitu. Jadi jangan aneh kalau sampai kita yang belum dewasa rohani ya masih mengalami ujian dan cobaan hidup terus. Ya wajar aja teman, sangat wajar gitu. Yang penting kan kita belajar. Orang dunia juga katakan jangan sampai kita menyalahkan itu salah itu dalam hal yang sama, sampai ada istilah keledai. Kita jangan seperti keledai gitu, jangan jatuh selalu di lubang yang sama, itu kan keledai banget gitu. Nah, firman Tuhan juga menginginkan seperti itu. Jadi kalau dosa-dosa atau kesalahan itu adalah hal-hal baru, ya rasanya kita bisa dimengerti oleh Tuhan gitu. Ya kita tinggal mau berbalik dan bertobat lagi, bikin salah lagi, berbalik dan bertobat, bikin salah lagi, B, berbalik dan bertobat, bikin salah lagi, C, berbalik dan bertobat. Tapi kan kalau bisa kan jangan sampai istilahnya kita balik berbuat dosa karena A lagi, ya udah jalan lagi berbuat dosa A lagi, ya jalan lagi berbuat dosa A lagi. Kalau kita problemnya selalu berganti dari perbuatan dosa salah itu dari A, B, C, D sampai Z,
rasanya tidak apa-apa gitu. Asal kita mau berbalik dan bertobat terus-menerus Tuhan. Jadi kembali lagi yang hari ini saya perlu ingatkan, percaya Tuhan bukan oleh rasio dan hukum firman Tuhan. Nah, kalau saya terjemahkan dalam sharing pagi ini, percaya Tuhan itu bukan oleh rasio seperti yang dilakukan oleh Nabi Adam soal makan buah terlarang. Dan juga bukan hukum firman saja. Nah, hukum firman Tuhan itu adalah nanti jadinya ahli Taurat, teman. Kan sayang-sayang itu. Tapi karena kuasa dan hikmat Roh Tuhan yang lebih lebih tinggi dari hukum firmannya, teman-teman. Itu yang mesti kita pakai. Jadi intinya ya, kita selain menguasai firman Tuhan, kita juga harus hidupkan Roh Tuhan. Oke, see you. Bye-bye.